Om, maaf nggak ada suaranya. Udah bisa kita mulai? Ya, Om. Ya. Kita ucapan selamat datang dulu ya. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam, Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pemuda dan teruna, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya, Diaken Joni Rumimpuno, atas nama Majelis Jemaat GPIB Jemaat Nazaret PKI Jakarta, mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di ibadah keluarga GPIB Jemaat Nazaret Jakarta di Minggu 15 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah ini membawa sukacita dan berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman saat ini adalah Pendeta Agustina Laheba, MTH. Kehidupan manusia tidak selamanya berjalan dengan mulus, apalagi dengan situasi pandemi ini. Banyak membuat orang kehilangan segalanya. Banyak pekerja dan pengusaha yang kehilangan mata pencarian dan mengalami kesulitan ekonomi. Ketidakpastian hidup ini membuat orang mengalami kecemasan, kebimbangan, kesakitan, keputusasaan, dan lain-lain. Sebagai anak Tuhan, kita harus tetap percaya pada Tuhan dalam menghadapi tantangan dan badai hidup yang selalu menggoyahkan iman percaya kita. Karena sesulit apapun keadaan dan persoalan yang kita hadapi, pasti Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kehidupan kita. Milikilah hati yang beriman dan percaya pada Tuhan dalam segala keadaan, maka Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, umat pilihannya. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Apabila memungkinkan, mari kita berdiri. Mari sembah Yang Maha Besar dengan nyanyian syukur. Bernyanyilah orang percaya, bergemar dan gembira terus, terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Kendati sering kita bimbang, dalam hati kecil pun sedih, tetapi beban jadi ringan di dalam cahaya salib. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas bimbingan dan penyertaan-Mu pada kami di setiap waktu. Saat ini kami akan beribadah. Kami mohon sertai dan bimbinglah kami ya Tuhan, dari awal hingga akhir ibadah ini. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Membaca Mazmur 62,
ayat 6 sampai 9 dibaca berbalasan oleh keluarga Besi Faat. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batu dan keselamatan. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatan dan kemuliaan. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu. Air iman. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Jemaat, duduk kembali. Kita menyerahkan kepada musuhnya pelita yang bersinar di dalam dunia. Tak boleh firman yang sungguh dan teguh. Alkitab yang mulia ambil seteru. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabdamu, supaya kami juga setia dan teguh. Kendati gunung goyah, binasa dunia, kekallah firman Allah selama-lamanya. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah.
Terima kasih untuk puji-pujian yang dipersembahkan pada Tuhan, Bapak Martin Lukas Besi. Tuhan memberkati. Kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, Shalom Pak. ibadah tengah minggu ini boleh kami lakukan di rumah kami masing-masing, dalam situasi dan kondisi kami masing-masing, namun tetap dalam suasana hati persekutuan warga jemaat GPIB Nazaret Rawamangun. Sekarang Tuhan, kami siap untuk menerima sabda-Mu. Hadirlah dalam percakapan kami tentang firman-Mu, sehingga kami semua diberkati, dikuatkan, dan diteguhkan kembali oleh firman milik kepunyaan-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami siapkan dan membuka hati kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdiri. Kita akan mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab oleh Ibu Sheila Mantik Bororing. Pembacaan Alkitab diambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 20 sampai 24 yang menyatakan, sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, Allahku, apakah Engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah, dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan tiap hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Ya. Selamat malam. Selamat berjumpa kembali dalam sukacita dan kegembiraan di kediaman masing-masing, karena kita tetap bersyukur sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan sukacita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya berikan sedikit tentang gambaran pembacaan firman Tuhan pada hari ini, karena bagian yang dibaca itu bagian akhir ya. Sementara kalau kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita harus membacanya secara utuh, walaupun sudah dari kemarin itu sudah diikutin. Tapi paling tidak saya mau kasih gambaran di awal. Pembacaan kita ini berbicara tentang Nabi Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead di Israel Utara. Jadi Nabi Elia adalah nabi yang pertama yang melayani di Israel Utara ketika kerajaan Israel terpecah dua di utara dan di selatan. Dan Nabi Elia berkiprah menyampaikan suara kenabiannya
sekitar tahun 874 sampai 853 sebelum Masehi. Nah, secara garis besar kalau kita perhatikan dari awal di pasal 17 ayat 1 dan 2, di situ dijelaskan bahwa Nabi Elia disuruh Tuhan untuk menyampaikan nubuat kepada Raja Ahab yang memerintah pada waktu itu. Kita tahu Raja Ahab ini punya istri yang bernama Ratu Isabel yang sangat kejam dan tidak menyembah Allah Israel. Dia punya dewa-dewa dan penyembahannya sendiri, dan bahkan Raja Ahab itu terhisap dalam penyembahan dewa-dewa Baal dari istrinya sang ratu. Nah, lalu Tuhan memerintahkan Elia untuk menyampaikan nubuatnya dan mengatakan kepada Raja Ahab bahwa untuk beberapa waktu ke depan tidak akan ada turun hujan karena Tuhan marah sekali dengan Raja Ahab yang tidak setia kepada Allah dan membawa umat Israel juga menjadi tidak setia kepada Tuhan. Dan Allah memberikan peringatan dengan cara Tuhan tidak akan menurunkan hujan sampai Tuhan sendiri yang ngomong hujan itu akan diberikan. Dan itu disampaikan kepada Raja Ahab gitu ya. Lalu kemudian Raja Ahab juga Nabi Elia juga diperintahkan untuk berjalan ke timur, lalu disuruh berjalan ke tepi Sungai Kerit sebelah timur Sungai Yordan. Lalu dia disuruh menunggu di sana sampai waktunya Tuhan memberikan hujan. Dan waktu begitu lama Elia tinggal di daerah tepi Sungai Kerit itu, dan begitu lamanya sampai sungai itu kering dan terjadilah kelaparan yang hebat, kesusahan di mana-mana, dan Elia pun jadi kesulitan untuk mendapatkan makanan. Lalu dia berseru kepada Tuhan, engkau menjatuhkan hukuman kepada bangsa ini, tapi nabimu pun hampir mati kau buat gitu. Karena aku juga susah mendapatkan makanan. Karena sepanjang dia tinggal di tepi Sungai Kerit, waktu airnya masih ada, burung-burung digerakkan Tuhan untuk bawa roti sehingga dia masih bisa makan. Nah, ketika sungai itu mengering, dia juga jadi ikut kelaparan, kan begitu. Lalu karena dia mengalami kesusahan makanan, lalu Allah berkata kepada Elia, kamu pergilah ke daerah Sidon, nanti saya akan Oke, ya. Ya, sekarang sudah cukup jelas ya, mudah-mudahan. Yang di rumah sudah bisa mendengar cukup jelas. Ya, kita lanjut. Lalu Allah kemudian memerintahkan Nabi Elia, pergilah kamu ke Sidon, karena di tepi Sungai Kerit itu tidak ada lagi burung-burung yang bisa kasih makan kamu. Kamu pergi ke Sidon, nanti di Sidon kamu akan ketemu seorang janda yang akan memberikan kamu makanan dan akan menyediakan makanan buat kamu. Oke, Elia jalan ke Sidon, dia baru masuk ke gerbang gerbang di kota Sidon, dia sudah lihat ada seorang janda yang kumpul-kumpulan kayu bakar. Lalu Elia dalam pikiran, oh inilah dia yang Tuhan sudah siapkan. Dia dekatin janda yang sedang kumpul-kumpulin kayu bakar itu. Dia bilang, hai ibu, tolong kasih saya air minum karena saya sudah hampir mati, kehausan. Lalu si janda itu bilang, baik, aku akan cepat ambil air minum. Dia pulang ke rumahnya, mungkin tidak terlalu jauh ya. Dia pulang ke rumahnya, lalu dia kasih, itu Elia minum sepuas-puasnya, sekenyang-kenyangnya gitu ya. Maksudnya sampai sepuas-puasnya lah, karena udah lama sekali dia perjalanan jauh, kehausan, kelaparan. Setelah dia puas minum, dia bilang lagi, sekali lagi aku minta tolong, buatkanlah aku roti, pulanglah kamu ke rumah, buatlah dari tepung dan minyak, bikin aku roti, karena aku sangat kelaparan. Si perempuan ini bilang, Pak, di rumah saya itu ada roti dan minyak, tapi itu cuma untuk aku dengan anakku, dan itu Ini lo paling tinggal lama naikin 3 dikit, hari. Jos, volumenya, Jos. Paling lama 3 hari. Gitu. Kalau lebih dari 3 hari, kalau berbagi lagi dengan kamu, kami mau makan apa? Lalu si janda Elia bilang, enggak apa-apa, kamu pulang, buatlah roti
kecil aja, yang penting kamu bikin dulu untuk aku, setelah itu kau bikin untuk anakmu. Dan hebatnya si perempuan ini langsung tidak lagi berdebat atau apapun, dia pulang, dia bikin roti di rumahnya, dia bawa dan dia langsung persembahkan ke Elia. Elia makan sampai kenyang dan Elia bilang, kamu tahu roti dan minyak di rumahmu tidak akan habis-habisnya sampai musim hujan akan datang dan kemarau berlalu. Kamu akan dipelihara dengan roti dan minyak dari Tuhan karena kamu kasih saya makan, gitu ya. Dari ya artinya dari keterbatasan dia masih mau berbagi, gitu. Nah, singkat cerita, dia makan dan ternyata memang tepung dan minyak itu tidak habis-habis dan mereka bisa hidup dengan tepung dan minyak yang dari Tuhan yang dia olah tidak habis-habis. Singkat cerita, waktu berlalu, ya, tidak lama dari itu, tiba-tiba si perempuan ini punya anak satu-satunya, kemudian sakit, dan sakitnya begitu keras sampai nafasnya berhenti, kata Alkitab, sampai mati. Ketika dia tahu anaknya mati, dia nangis-nangis sama Elia, ngadu, dan Elia datang ke rumah janda itu dan melihat memang anaknya sudah mati. Di situ perempuan itu menangis dan di ayat 18, Bapak Ibu Saudara, saya baca lagi. Ya. Sesudah itu anak dari pemilik rumah itu jatuh sakit dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Jadi dalam pemikiran alam budaya Yahudi, kematian itu, apalagi kematian dalam usia muda, ya, kematian yang tidak wajar semacam kematian orang sampai tua lalu mati, itu diidentikan dengan dosa yang besar sampai harus mati, gitu. Dengan kata lain, si janda ini merasa ini hukuman dari Tuhan. Pasti ada salahku sampai anakku mati, gitu loh. Nah, lalu dia mikir, sebelum anakku ini mati, ada abdi Allah yang datang. Dia berpikir, aku kan melayani abdi Allah. Aku kasih makan dia, aku kasih ini segala, aku layani yang dia minta aku kasih. Tapi yang saya dapat apa? Gitu. Makanya dia katakan, singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Jadi seolah-olah dia merasa bahwa, oh, saya mencoba-coba masuk dalam pikiran si ibu janda ini ya. Jadi dia merasa bahwa, jadi abdi Allah ini datang untuk apa? Untuk menghukum aku memang orang bersalah, orang berdosa. Untuk menghukum aku, lalu mengambil anakku, cuma untuk itu dia singgah. Kalau gitu gak usah singgah, langsung matiin aja anak gua, gitu kan. Dalam pikiran kita coba mau memasuki pikiran si perempuan ini, dan memang itu sesuatu yang menyakitkan karena Bapak Ibu bisa bayangkan anak cuma satu-satunya, padahal ya dalam tanda kutip pendeta sudah datang ke rumah, sudah dilayani, tapi tetap Tuhan mengambil nyawa anakku. Jadi mungkin untuk itu ya si abdi Allah ini datang, gitu. Jadi rasa-rasanya abdi Allah ini cuma bawa bencana dan hukuman dalam dirinya. Itu betul-betul rasanya patah dan remuk. Dan otomatis sedikit banyak si perempuan ini pasti menyalahkan Elia, gitu loh. Kamu yang jadi penyebabnya, karena kamu abdi Allah, kamu gak bisa bikin apa-apa, bahkan kedatangan kamu membawa bencana dan kematian. Jadi kamu datang ke rumahku itu cuma mau membawa maut buat anakku, itu sangat menyakitkan. Dan ternyata kalau kita perhatikan, Elia sedikit banyak terbawa suasana itu. Suasana sedih, suasana marah, suasana merasa bersalah, suasana kehilangan pasti. Dan itu campur aduk suasana hatinya, lalu dia tumpahkan kepada Elia. Dan sebagai manusia Elia juga merasa, wih kok iya ya, kok bisa begitu ya. Makanya kalau kita perhatikan selanjutnya jawaban Elia, sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku,
Nah, kita lihat bahwa Elia juga terbawa dalam suasana emosional yang dialami oleh sang perempuan. Dia juga datang, dia juga bicara kepada Tuhan. Sebelum itu ketika perempuan itu sudah curhat, Elia berkata kepada perempuan itu, dia cuma bilang begini, sini anakmu bawa kemari, berikanlah anakmu itu kepadaku. Itu aja kepada si perempuan. Lalu dia ambil, rupanya anak itu udah dibawa si perempuan dalam pangkuannya. Lalu dia bawa anak itu di pangkuannya si Elia. Dia naik ke kamar atas, gitu ya. Saya mencoba membayangkan kalau saya dalam posisi Elia. Saya juga antara rasa bersalah, bingung, takut, sedih. Itu kan terbawa suasana kehilangan yang luar biasa, begitu kan. Lalu dia cuma bisa ambil anak itu, dia peluk, dia pangku, dia bawa ke kamar atas, dan di situ dia dudukkan anak itu, tidurkan di tempat tidur, lalu dia berdoa. Dan dalam doanya juga kelihatan Elia juga terbawa suasana itu. Saya bacakan lagi. Sesudah itu ia berseru, atau Elia ya, berseru kepada Tuhan katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga? Jadi dia kan dapat semburan marah atau kecewa dari si perempuan. Elia merasa ya aku nggak bisa disalahin dong, yang suruh aku ke sini juga Allah gitu loh. Kalau tiba-tiba anak ini mati ya di luar kuasa gue juga gitu kan. Dan itu dia bawa ke Tuhan, ya Tuhan Allahku gitu ya. Apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga? Jadi dia bilang, ya Tuhan, kok sampai hatimu menimpakan kemalangan ini pada janda ini juga? Kalau kau marah sama aku aja deh yang kena cipratan marahmu atau hukumanmu atau apa, aku jangan dia. Tapi kok ini perempuan yang sudah nolong aku, yang sudah menerima aku numpang di rumahnya, yang melayani aku dengan baik. Kita perhatikan lagi ya. Apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Itu kata-kata yang keras sekali. Kata-kata yang menyudutkan, kata-kata yang melemparkan semua ke Allah. Ya karena dia merasa bukan saya tapi sono gitu yang suruh saya kan gitu. Lalu dia tumpahkan juga dengan kata-kata yang penuh emosional dan tajam, karena penutupnya dia bilang, apakah kepada janda yang sudah nolong aku, bantuin aku segala-gala, kasih rumah, kasih makan, kasih tempat istirahat atau apa segala macam, lalu kau timpakan kemalangan dengan cara membunuh anaknya, kok sampai hati gitu loh. Jadi betul-betul Elia terbawa sekali suasana itu, dan suasana hati itu dia bawa kepada Tuhan. Kalau pakai bahasa kisah Ayub, seolah-olah dia juga menggugat Tuhan atas peristiwa itu. Jadi kok Tuhan macam apa kamu Tuhan? Sampai-sampai kau tega, ini perempuan janda yang tidak punya suami, punya anak, hidup sederhana, tapi dia masih mau berbagi dengan aku, mau melayani aku, mau memberikan rumahnya untuk aku tinggal, tapi tega kamu bikin kayak begini, ini Tuhan macam apa gitu loh. Elia menggugat Tuhan. Ya, dia betul-betul, karena rasa saya mungkin karena Elia juga dalam keadaan tersudut, yang berhadapan dengan perempuan itu dia, Tuhan kan enggak kelihatan. Dan bagaimana saya harus mempertanggungjawabkan ini Tuhan? Bagaimana saya harus mempertanggungjawabkan Allah seperti apa yang memperlakukan ini kepada orang yang sudah begitu baik pada saya? Ya engkau tidak kelihatan, aku yang kelihatan dapat gugatan dari dia. Sekarang saya menggugat engkau, coba tanggung jawab gitu ya. Kalau mau dibahasakan secara bahasa sehari-hari. Dia bilang begitu. Lalu ayat 21, lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali. Mengunjurkan itu ya Bapak Ibu, saya sudah cari-cari ini referensinya. Ternyata mengunjurkan itu dia tidur di atas anak itu kan di atas tempat tidur. Lalu saya nggak tahu ini pengobatan model apa, tapi beberapa referensi saya cari-cari mengunjurkan itu apa. Rupanya dia tidur di atas anak itu, jadi kayak orang mati itu kan badannya dingin. Lalu kehangatan dari orang yang masih hidup mengunjurkan tidur di atasnya,
memeluknya, merangkulnya begitu ya. 3 kali dia tidur di atas, dia gosok-gosok, dia memeluk, atau istilahnya mungkin mau menularkan kehangatan dari tubuh orang yang hidup ke tubuh orang yang mati gitu ya. Tapi sebelum itu dia mengunjurkan itu 3 kali, dia melakukan itu, lalu dia berdoa kepada Tuhan dan doanya cuma singkat, jelas, padat. Dia bilang apa? Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Jadi pemahaman orang Yahudi, kalau orang mati itu rohnya itu meninggalkan dirinya, sama dengan orang Yahudi itu kalau mereka mau tidur malam, doa malamnya selalu mengatakan ini, dan kata-kata ini selalu dikatakan Tuhan Yesus di kayu salib. Ya Allahku, kuserahkan nyawaku ke dalam tanganmu. Jadi kalau mereka tidur, lalu mereka sudah menyerahkan nyawanya ke Tuhan, itu artinya mereka siap kalau Tuhan tidak bangunkan saya besok pagi, berarti nyawa saya tidak dikembalikan, nyawa saya langsung ke pemiliknya, dan saya sudah tidak dibangunkan lagi gitu. Jadi intinya kematian itu adalah nyawa saya kembali kepada Tuhan yang memberikan nafas hidup itu. Makanya Elia begitu emosionalnya berdoa dan mengatakan kepada Tuhan, ya Tuhan Allahku, kembalikanlah nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Itu yang Elia minta. Dia mengimani Engkau Allah yang kuasa, Engkau yang kasih napas hidup manusia. Kalau Kau mau kembalikan, kembalikan. Dan ini adalah sesuatu yang sangat diharapkan oleh perempuan janda di Sarfat itu. Dan singkat cerita, memang kemudian Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang kembali ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumahnya dan memberikannya kepada ibunya. Seperti dia tidak banyak kata waktu mengambil anak itu, ketika anak itu hidup kembali, Elia juga tidak banyak kata kepada ibunya, dia cuma bilang, ini anakmu, ia sudah hidup. Itu aja. Dia tidak banyak, karena Tuhan Maha Kuasa, tidak pakai khotbah, tidak. Dia cuma bilang, ini anakmu, dia sudah hidup. Ya. Lalu ayat terakhir bilang, ketika kemudian kata perempuan itu kepadanya, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Dikabulkan. Dan itu jadi semacam pengakuan percaya si perempuan janda itu, dan dia bilang, sekarang aku tahu, bukan dulu, sekarang ini, bukan tadi waktu anak saya mati, bukan pada waktu saya melihat perbuatan ajaib Tuhan atas hidupku, bukan. Ketika anakku mati, aku sudah tidak percaya itu lagi. Tapi sekarang ketika anakku hidup, ya, aku tahu bahwa kamu memang abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Jadi ada semacam pengakuan percaya dari si perempuan terhadap Elia sebagai abdi Allah dan Tuhan yang disembah oleh Elia. Akhir ceritanya happy ending. Semua senang, semua bahagia, semua merasakan kebaikan Tuhan. Nah, begitu luar biasanya yang dialami oleh si perempuan. Nah, saya membayangkan, ya, kita masuk dalam coba percakapan kita. Saya membayangkan begini, ya, maaf. Itu kan Tuhan menyembuhkan atau menghidupkan kembali anaknya. Bapak Ibu Saudara-saudara, walaupun ini berandai-andai, kalau menurut Bapak Ibu Saudara-saudara, seandainya anak itu tidak dihidupkan kembali, bagaimana cerita kita? Nah, seandainya anak perempuan itu tidak hidup kembali, bagaimana cerita kita? Ya pasti mungkin ada yang bilang, ya pasti nggak masuk Alkitab lah Bu Pendeta. Justru karena anaknya hidup kembali ya,
kisah ini masuk dalam Alkitab gitu ya. Nah, tapi saya cuma karena begini, mungkin ada yang bilang, iyalah ibu perempuan itu jadi percaya karena anaknya hidup gitu ya. Tapi kalau anaknya enggak hidup belum tentu dia percaya. Kira-kira begitu enggak menurut Bapak Ibu Saudara? Kira-kira. Nah, ada yang mau memberikan tanggapan? Nah, ini diajak tanya jawab, silent. Atau yang lebih mudah lagi lah, kalau menurut Bapak Ibu Saudara, sebenarnya apa yang dipertaruhkan dalam kisah ini? Nah, itu mungkin lebih sederhana. Dalam kisah mujizat ini, apa yang paling dipertaruhkan? Nah, itu lebih mudah. Ada yang mau merespon? Iman dari ibu jandanya, Bu. Iman dari Ibu janda. jandanya? Ya. Benar, iman dari jandanya. Kira-kira, nah saya tanya, kalau iman dari sang janda, imannya yang mana? Supaya lebih menukik. Sekali lagi ini bukan salah benar ya kalau kita ngobrol-ngobrol gitu ya. Yang paling dipertaruhkan, oke, tadi mohon maaf saya belum kenal suara Bapak Ibu. Tapi yang pasti ada salah satu dari yang merespon iman dari jandanya. Imannya yang mana? Imannya yang mana? Kuasa Tuhan tuh. Kuasa Kuasa Tuhan. Tuhan terhadap Kuasa Tuhan. Kenapa? Kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan terlihat anak itu sembuh. Kuasa Tuhan terlihat. Iya. Kuasa Karena Tuhan anak itu terlihat hidup. dalam diri anak itu sehingga membuat kehidupan lagi. Iya. Jadi pertaruhannya soal kuasa Tuhan. Iya. Oke. Pertaruhannya ini soal kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan yang ditunjukkan pada anak janda di Sarfat itu. Iya. Oke, Ya. sip. Ada lagi kuasa Tuhan. Ya, Bung Ori sudah bilang soal sampaikan tadi ini soal kuasa Tuhan yang terjadi pada anak itu. Oke, kita kumpul dulu. Ada lagi? Apa yang paling dipertaruhkan di situ? Ada lagi? Betul, soal kuasa Tuhan. Nama baik Tuhan ya, betul enggak tuh? Ya, ada lagi? Soal kuasa Tuhan. Betul sekali. Tadi yang bilang iman si perempuan dengan yang sampaikan kuasa Tuhan itu orang yang sama enggak? Sama-sama Bung Auri ya? Bukan? Oke, nah saya tertarik tadi yang sampaikan soal iman si perempuan itu. Yang di mana imannya? Itu aja, pengen penjelasannya aja. Yang dari Imannya yang mana? Yang dari Kenapa? awal. Kenapa? Dari dia memberi Oh. makan kepada Nabi Elia, terus sama yang terakhir anaknya meninggal. Oke, itu imannya. Iya, Ibu. Oke, sekarang saya tanya, waktu dia ungkapkan kesedihannya, apakah imannya masih sekuat ketika dia melihat mujizat yang dilakukan oleh Elia dari pernyataannya tadi? Apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Apakah itu juga menunjukkan imannya? Iya, di situ sempat gue ya. Ya, ya mungkin ya tergoncang juga toh.
Betul. Waktu lihat mujizat tepung sama minyak banyak, imannya naik nih gitu ya. Imannya kuat. Tapi ketika pertaruhannya anaknya mati, oh nggak betul ini bukan Tuhan, gitu nggak kira-kira? Dia mulai mengalami keraguan. Betul nggak? Ya, ada lagi? Ayo, mari. Ada lagi? Oke, ya. Jadi begini, kenapa saya mempertanyakan apa yang dipertaruhkan dalam cerita ini? Makanya tadi kaitannya dari awal saya bertanya, seandainya anak itu tidak dihidupkan kembali, apa yang terjadi? Itu dia. Yang terjadi apa? Bisa sangat besar kemungkinan satu, perempuan itu nyumpahin Elia dan menuduh Elia tukang bawa kematian. Dan yang paling menyedihkan adalah Tuhannya Elia akan dibilang bukan Tuhan tapi Tuhan yang pembawa kematian. Betul enggak? Ya. Dan yang dipertaruhkan siapa? Bukan cuma Elia, tapi nama Tuhan dan kuasa Tuhan Allah Israel akan tersebar kemana-mana oleh si perempuan janda, bahwa Allah orang Israel, Allahnya Nabi Elia, itu Allahnya tukang pencabut nyawa. Dan dia abdi Allah tukang pencabut nyawa. Jangan percaya kepada Allah yang seperti itu. Silakan enggak? Itu yang jadi pertaruhan luar biasa di dalam kisah ini. Makanya kisah ini ditampilkan dalam salah satu episode perjalanan Nabi Elia, kisah perempuan janda di Sarfat yang mengalami kematian anak lalu mendapatkan sentuhan kasih dari Tuhan dan diizinkan nafas hidupnya dikembalikan dan bisa hidup lagi. Itu. Karena apa, saudara-saudara? Di Israel waktu itu hampir seluruh orang Israel di utara sudah mulai tidak percaya lagi kepada Tuhan. Karena apa? Ratu Izebel membawa patung-patung Baal ke seluruh negeri untuk dijadikan penyembahan dengan upaya orang Israel melupakan Allah Israel, lalu mereka menyembah Allah Baal, dan Tuhan Allah Israel bahkan nabi-nabinya mau dia bunuh satu-satu supaya nabi-nabi Baal yang berkuasa di Israel Utara dan Allah Israel dilupakan oleh umatnya sendiri. Itu sebenarnya misinya. Nah, maka dari itu peristiwa janda di Sarfat ini mengalami mujizat tepung dan minyak itu tidak habis-habis dan kemudian anaknya hidup kembali. Misinya itu bahwa nama Tuhan dipertaruhkan, makanya anak ini hidup kembali. Makanya dikatakan Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang kembali ke tubuhnya. Ya. Nah, saya mau bawa itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya juga mau mengajak kita merenungkan, kalau misalnya juga terjadi dalam hidup kita seperti itu, kita berada dalam pertaruhan antara hidup dan mati, antara cilaka atau terhindar dari celaka, lalu kemudian Tuhan tidak menjawab doa kita. Nah, itu loh persoalannya. Kan tidak semua doa dijawab Tuhan kan? Betul toh? Kita setuju kan? Eksekusi atau eksekutor doa-doa kita adalah Tuhan. Lalu kalau kita mengalami seperti yang dialami oleh janda di Sarfat, lalu Tuhan mengatakan tidak, pertanyaannya, apakah kita masih bisa mengungkapkan pengakuan iman seperti yang diungkapkan oleh janda di Sarfat? Masih bisa enggak? Di situ titik pertaruhan bukan nama Tuhan maksudnya. Kalau dalam kondisi sekarang ya maksudnya pertaruhan bukan nama Tuhan. Kalau kasus janda di Sarfat pertaruhan nama Tuhan dan eksistensi Nabi Elia. Tapi kalau dalam kondisi sekarang pertaruhannya adalah di dalam diri kita sendiri,
masihkah pengakuan kita, penghormatan kita, eksistensi Tuhan itu masih kita akui atau tidak gitu loh. Kadang-kadang saya bayangkan gini, seandainya ada peristiwa ini terjadi di masa sekarang, lalu anaknya tidak dihidupkan, anaknya mengalami sakit keras dalam usia yang masih sangat muda, yang sedang hebat segala macam, lalu Tuhan tetap mengambil anaknya. Ya, saya hanya ingin mengatakan berarti kalau orang ini atau keluarga ini bisa melampaui, tetap terlekat pada Tuhan dan tetap bisa berkata kepada si perempuan bahwa sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Itu betul-betul luar biasa. Dia melebihi iman dari janda di Sarfat tadi. Itu yang saya mau ajak kita untuk merenungkan sebenarnya. Karena kalau soal Tuhan memberi berkat, Tuhan menjawab doa, Tuhan mewujudkan semua harapan-harapan dan keinginan kita, itu gampang. Kenapa gampang? Karena kita gampang merespon, karena sesuai toh. Yang menjadi pergulatan hidup adalah ketika kita minta dan Tuhan bilang tidak, sampai 3 kali tidak, atau sampai dengan air mata darah pun kita menangis sepanjang malam, Tuhan bilang tetap tidak. Nah, apakah kita masih bisa bilang bahwa firman Tuhan yang engkau ceritakan melalui putramu Tuhan Yesus Kristus itu adalah benar? Di situ turning point iman percaya setiap orang. Dan sangat wajar kalau ketika peristiwa itu terjadi, kita betul-betul jadi seperti janda di Sarfat yang bisa kecewa luar biasa, sakit luar biasa, bahkan menuduh Tuhan yang membunuh anak kita lewat nabinya gitu ya, pasti, dan itu sangat amat manusiawi gitu. Tapi persoalannya kita tidak dalam situasi ketika zaman Nabi-Nabi Elia yang waktu itu Tuhan kita minta, Tuhan langsung jawab. Nah sekarang zamannya kan beda, Tuhannya tetap sama pasti, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, tapi cara Tuhan menjawab semua, mengeksekusi semua permintaan atau pergulatan batin hidup kita yang terberat dan terhebat sekalipun tidak selalu sama. Tidak selalu sama. Dan ketika tidak selalu sama, respon iman orang percaya juga tidak selalu sama. Tetapi idealnya harus seperti perempuan janda di Sarfat. Nah masih mending sih yang tadi ya, si perempuan ini dia langsung menerima jawaban dari Tuhan. Nah kalau kita tidak menerima langsung gitu loh, bukan berarti mau banding-bandingkan, karena apa ya, setiap zaman itu punya masa dan peristiwa dan tindakan Tuhan secara khusus pada zaman itu. Dan kita mengimani bahwa Tuhan langsung jawab kepada si perempuan itu karena memang pertaruhannya nama baik Tuhan, kuasa Tuhan, eksistensi Elia. Jadi kalau Tuhan langsung menjawab memang harus seperti itu. Karena Tuhan juga mau menunjukkan siapa dirinya, selain juga pasti karena rasa kasihan, empati, ya, dan juga kalau aku biarkan mati, abdiku juga terancam, kan begitu kan, pasti banyak pertimbangan Tuhan lah, makanya langsung dijawab. Nah kalau kita bawa ke zaman sekarang, lalu kalau kita tidak dijawab atau yang tadilah pokoknya, atau digantungin katakanlah begitu, dalam jawaban Tuhan terhadap apa yang kita alami. Nah, pertanyaan perenungan yang paling mendasar adalah bahwa bisakah atau mampukah kita melewati semua itu dan tetap bisa pengakuan tadi bahwa semua yang dikatakan dan diberitakan tentang Allahmu atau Allah Bapa lewat putramu Yesus adalah benar dan aku mengimaninya, walaupun aku mengimani dalam hati yang remuk, hancur, patah. Di situ apa ya, pergulatan jatuh bangun iman percaya kita. Kenapa saya katakan begitu? Karena
sekelas Elia saja, nabi Tuhan, itu sempat hampir goyang juga gitu loh. Sempat gentar dan hampir goyang juga, lihat kenyataan di depan mata, waduh, mati nih anak. Itu kan sebagai nabi campur baur pikiran Elia, kasihan, sedih, ya merasa pasti aku juga akan digugat, ya pasti aku akan dipermalukan, ya pasti akan tersebar bahwa Tuhan begini, begini, kan banyak tuh. Sampai dia juga terbawa emosional dan juga bisa menuduh Tuhan, menggugat Tuhan juga, kok tega gitu kan. Artinya sekali seorang nabi pun bisa sangat galau, bisa sangat mengalami kebingungan, bahkan panik juga, walaupun dia berusaha untuk tenang ya di depan perempuan itu. Tapi dalam doanya kan dia panik dan dia juga bilang, kok bisa kamu tega dengan orang yang sudah baik padaku dan kau yang perintahkan dia untuk melayani saya, tapi kok ambil nyawanya, kok bisa Tuhan gitu. Elia tuh mengalami kegambangan juga, sekelas nabi loh. Nah, artinya situasi-situasi itu sangat mungkin juga menerpa dan menimpa kita ketika kita mengalami situasi yang mirip-mirip gitu. Goncangan-goncangan, kegentaran, ya, harapan-harapan yang runtuh, keluarga yang mengalami, bagian dari keluarga yang mengalami kegagalan, yang membuat malu, yang ini, yang itu, segala macam, itulah. Up and down itu luar biasa. Jadi saya bercermin dari kisah ini betul-betul kisah yang luar biasa, tapi apakah saya masih bisa tetap percaya kalau Tuhan katakan tidak? Karena itu jauh lebih berat toh. Kalau Tuhan, seperti tadi, kalau Tuhan katakan ya semua dan izinkan, kita enggak masalah. Tapi ketika dia bilang tidak, itu loh, itu yang wow, enggak mudah. Enggak mudah. Disitulah pertaruhan iman kita sebagai orang percaya, karena tidak selalu. Nah, pertanyaan terakhir, atau ya mungkin Bapak Ibu mau, bolehkah Bapak Ibu membagikan pengalaman-pengalaman iman ketika Tuhan mengatakan tidak dalam apa yang Bapak Ibu alami? Apa yang Bapak Ibu lakukan? Ini pertanyaan terakhir, biar enggak merasa harus menjawab-jawab gitu ya. Adakah yang mau bagi kalau seandainya Tuhan mengatakan tidak, atau Bapak Ibu pernah mengalami yang sangat hebat dan Tuhan tetap mengatakan tidak, apa yang Bapak Ibu pertama kali ada dalam pikiran dan yang mau Bapak Ibu lakukan atau rasakan? Nah, bolehkah satu atau dua orang yang bisa men-sharekan? Siapa tahu ada yang membagikan pengalaman imannya. Satu saja. Atau dua juga boleh. Adakah? Mumpung saya sekali-sekali di Nazaret ini pengen dengar suaranya Bapak Ibu. Silakan. Nah ini. Nah, ada? Adakah? Ada keluarga melantunan. Ada Ibu Titi saya lihat. Ibu Titi. Ada keluarga Besi Paat, ada keluarga Tine, ada keluarga Magda, keluarga Lisa Supu Sepa, Ibu Rina, Ibu Adri, Ibu Sohoka, keluarga Rumayar. Oke, sepertinya masih belum mau berbagi dengan saya. Tidak apa-apa. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, idealnya memang ketika sesuatu yang mematahkan hati, meremukkan batin, menghancurkan jiwa, itu melanda dan menghantam kita sampai ke dasar,
idealnya memang kita harus dan pasti terlekat pada Tuhan. Tetapi memang sebagai manusia biasa, dalam kerapuhan kita, dalam kerentanan kita, dalam kepanikan kita, sebagai orang manusia fana ini, kita tidak bisa memungkiri touch pertama itu pasti rasa sakit yang paling dalam, paling hebat. Rasa sakit yang menusuk begitu dalam, kehilangan, pokoknya sesuatu yang sangat manusiawi begitu ya. Nah, tidak semua orang memang bisa kemudian bangkit dan menyusun lagi bangunan rohani. Tetapi bahwa pada titik ketika realita di lapangan tidak lagi masuk akal, tidak lagi bisa diterima secara manusiawi, yang paling betul-betul harus ada dalam titik turning point iman kita adalah ketika akal dan pikiran berhenti tidak menemukan jawaban. Nah, disitulah iman yang harus menjadi sambungan pengharapan. Disitulah doa terus-menerus yang harus menjadi tiang utama, jangkar utama untuk bisa melanjutkan hidup. Doa memang tidak menghentikan masalah, tidak segera memulihkan keadaan, tetapi doa sangat bisa membantu kita melewati, menghadapi dan menerobos lembah kekelaman itu, kata sang pemazmur. Menerobos lembah kekelaman itu, melewati lembah kekelaman itu. Nah, makanya ketika Tuhan betul-betul pada titik-titik tahap kehidupan kita mengizinkan kita mengalami titik-titik jatuh, titik-titik hancur, titik-titik patah, titik-titik pecah, titik-titik sampai kita terduduk dan tidak bisa berkata-kata lagi, mau berdoa pun gak bisa bilang apa-apapun lagi, ya memang gak usah berkata apapun lagi. Tetapi hati, iman dan roh kita itu betul-betul harus tertancapkan. Dan doa-doa, kuasa doa dari banyak sekali orang itu menjadi kekuatan batin yang memampukan kita melewati perjalanan-perjalanan itu. Yang pasti ketika Tuhan melakukan apapun dalam hidup kita, ada hal-hal yang kita tidak tahu sekarang dan mungkin kita tidak bisa memahami sekarang. Nah, saya tidak mau terlalu berpanjang-panjang lagi karena pengalaman iman setiap orang dalam kehancuran, kehilangan, kesakitan, penderitaan, dan sengsara itu sangat unik, sangat khusus, sangat spesial. Nah, karena sangat unik, khusus, dan spesial, Tuhan juga punya cara yang tersendiri ketika menyentuh orang, mengizinkan orang mengalami badai dan lembah kekelaman itu. Nah, perempuan janda di Sarfat sangat diberkati Tuhan. Dia diizinkan melihat langsung jawaban doa. Tetapi kita juga sangat diberkati Tuhan ketika Tuhan tidak menjawab doa itu sekarang dengan cara Tuhan. Maka dari itu ya seperti dikatakan tadi, ketika secara manusiawi sebenarnya sudah tidak masuk akal, disitulah iman menjadi jembatan. Iman, harapan, dan kasih. Nah, itulah sekarang yang menjadi fondasi hidup kita menghadapi situasi-situasi saat ini, situasi COVID yang sudah memasuki tahun kedua bahkan mau melewati lagi, ya kita berjalan dalam tiang pengharapan itu, tiang awan dan tiang api. Semoga semua kita bisa tetap menghayati berjalan bersama Tuhan dalam perarak-arakan perziaran iman ini dan tetap bisa bahkan melampaui janda perempuan di Sarfat, sehingga kita bisa semakin menyaksikan kemenangan-kemenangan dan kuasa Tuhan dalam hidup kita, dan dengan cara itulah kita semakin bisa bertumbuh, bisa semakin diberkati, bisa semakin merasa bahwa terlepas darimu aku berkeping, kata Khairil Anwar. Ya, Khairil Anwar itu bilang, ya Allahku Tuhan, terlepas darimu aku berkeping. Itulah juga yang harus kita hayati, bahwa terlepas dari Tuhan kita berkeping-keping jadi debu. Maka dari itu jangan pernah melepaskan diri dari Dia, karena hanya Dialah yang membuat kita hidup dan terus bertahan untuk memuliakan dan menunjukkan betapa kuasa Allah itu Allah
Allah yang luar biasa dan hebat, dan di dalamnya kita terlindungi. Tuhan memberkati kita, Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian, teruslah berharap Tuhan selalu ada dalam semua perkara yang kita jalani dan diizinkan untuk kita hadapi. Amin. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, kuatirmu semua ditanggungnya penuh, sedangkan angin lalu dituntun tangannya, pun jalan di depanmu, Tuhan mengaturnya. Hendaklah kau percaya kepada Tuhanmu, niscaya kau bahagia, kerjamu pun teguh, usahamu sendiri takkan menolongmu, Tuhanmu mengingini doamu yang tekun. Tetap senantiasa percayalah teguh, tak mungkin kau binasa di pergumulanmu, Tuhanmu mengalihkan yang paling susah pun menjadi kebajikan di jalan hidupmu. Saatnya kita menaikkan doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Syukur padamu ya Tuhan Allah, ketika akal sehat kami buntu dan kegelapan mengitari kami, hanya satu jalan untuk tetap melekat padamu, yaitu iman percaya kami. Maka dari itu Bapa, kami ingin terus merawat dan memelihara iman kami agar tetap teguh, yang menyambungkan kami dengan kasih dan penyertaan Tuhan, sehingga segala keraguan, kebimbangan, kejatuhan, kegagalan, kerapuhan tidak menggelapkan hati kami. Kami bisa menerobos itu dengan cahaya terang Tuhan, dan di dalamnya kami diselamatkan. Allah yang penuh cinta kasih, terima kasih untuk firman Tuhan pada malam hari ini, mengajarkan kami untuk selalu berani mempercayai Engkau dalam segala keadaan. Maka dari itu biarlah kami terus juga mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan, mengarahkan pandangan kami kepada Engkau, dan di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus kami dikitari oleh cinta-Mu yang tak pernah mati. Dalam doa syafaat pada malam hari ini, pertama-tama kami mau menyerahkan seluruh warga jemaat GPIB Nazaret, Deaken Penatua, pengurus pelayan Pelkat, komisi, dan karyawan kantor, satpam, atau semua wajah dan pribadi yang selalu bersama-sama dengan jemaat ini hidup dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian, memberi diri untuk melayani, dan hidup kami diberkati. Kami serahkan ya Tuhan pergumulan kehidupan bangsa dan negara kami dalam tangan kasih-Mu, Presiden Joko Widodo dan Wakil, serta semua pihak yang terus
berjuang agar situasi COVID ini bisa dilewati dan semakin melandai. Tetap para tenaga nakes menjadi prioritas doa kami untuk terus kuat bertahan dan mau tetap setia melayani dan merawat pasien yang terpapar dan keluarga yang mengalami situasi COVID baik secara ekonomi maupun aspek kesehatan. Tuhan kuatkan untuk tetap bertahan melewati segala rupa-rupa dampak dari situasi COVID-19 ini. Kami menyerahkan jemaat GPIB Nazaret ini dalam menjalankan program kerja, dalam tetap merawat iman umat di tengah situasi terbatas, dalam kesehatian untuk terus hidup di dalam persekutuan dengan jemaat ini. Ketua Majelis Jemaat GPIB Nazaret, Pendeta Henry Yakob bersama istri dan anak-anak, Tuhan berkati agar terus dimampukan bersama presbiter, merawat iman umat, menjalankan program sembari tetap dilindungi dari virus COVID-19 ini. HUT Pelkat PA pada tanggal 6 kemarin, Tuhan memberkati pengurus pelayan Pelkat bahkan anak layan, sehingga mereka, para kakak layan diberkati dalam kesetiaan untuk melayani anak-anak, dan orang tua juga didorong untuk selalu terus bersama-sama kakak layan mendampingi anak-anak mereka untuk tetap beribadah dalam kesetiaan, dalam ketaatan, dalam studi-studi anak-anak kami dari yang anak SD, SMP, SMA, yang kuliah, yang sudah bekerja, yang mencari pasangan hidup. Tuhan berkati agar kami orang tua tetap dimampukan menemani anak-anak kami dalam segala situasi yang mereka hadapi. Dunia kerja kami bersama rekan kerja dan berbagai dinamika untuk tetap bertahan agar kami dimampukan, diberikan roh ketabahan untuk dapat tetap setia dalam situasi-situasi yang tidak mudah ini. PPKM Jawa Bali yang masih diperpanjang sampai tanggal 20 September, kiranya tetap menjadi perhatian seluruh warga bangsa agar prokes tetap dilakukan dan tidak lengah dengan situasi yang sudah semakin melandai. Perbaikan gedung gereja GPIB Nazaret dalam situasi yang tidak mudah, harus terus melakukan perbaikan dan renovasi, bahkan proses penyelesaian tanah waru terus kami gulati dalam doa, dan Tuhan mampukan kami. Allah yang penuh cinta kasih, kami menyerahkan seluruh jemaat-jemaat yang bergumul dalam sakit dan pemulihan atau lanjut usia. Ibu Ismiati Aritonang, Ibu Bapak Rensi Supusepa, Bapak JJ Pratasik, Ibu Els De Vretes Satulangi, Ibu Rin De Vretes, Ibu Teli Wenas Pelealu, Bapak Nikolaas Alexander Palar, Ibu Yudit Tambunan Marlisa, Bapak Sunardi Arifin, Ibu Maria Katiem, Pendeta Henry Bernados Jeki Yakob, Ibu Yesi Silviana Jakob Tutirah, Bapak Maringan Tambunan, Bapak Rengah, Ibu Titin Nugroho Sayyid Suyud, Bapak Deni Adam, Ibu Meria Priskila Yusuf, Penatua Arnold Tahlele, Ibu Jen Worotikan, Bapak Johannes Auri, Ibu JAL Kando Waro, Ibu Poyoh Oleh, Bapak Ibu Tarbutar, Bapak Karel Van Praak, Ibu Ervina Koa Sirait. Kami serahkan saudara-saudara kami ini dalam tangan kasih sayang-Mu, agar mereka tetap mendapatkan kekuatan dari Tuhan melewati segala yang dihadapi, dan keluarga yang mendampingi diberi ketabahan, kesabaran merawat yang sakit. Kami juga berdoa untuk Alan Umboh yang berulang tahun pada hari ini, bahkan besok adiknya Adinda yang juga akan berulang tahun. Terima kasih untuk usia yang ditambahkan bagi kedua anak ini, dan Kau berkati keluarga Alex Umboh dalam semua pergulatan hidup mereka, diberi kekuatan pembaruan hidup dari Tuhan, sehingga kesehatan dan karunia Tuhan dipenuhi dalam keluarga ini. Dengan segala kehidupan dan pergumulan tiap-tiap jemaat, kiranya Engkau hadir dengan malaikat-Mu melingkupi setiap rumah tangga dalam kasih karunia Tuhan. Allah yang penuh cinta kasih, kami berdoa untuk yang bertugas pada malam hari ini, Bapak Diaken Joni Rumimpunu, Beno dan istri terkasih, bahkan organis serta tim multimedia. Tuhan memberkati mereka dalam pelayanan yang dipersembahkan pada malam ini. Biar semua pelayan Tuhan boleh diberkati dan mensyukuri kesempatan yang Tuhan berikan pada mereka untuk melayani Engkau.
Terima kasih Bapa, doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hai Hansader, kita berempat memain musik, mau menyanyi dari Gita Bakti nomor 214 Tiap Langkahku. Dengerin ya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya
Om belum di-unmute. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui pemberian sukacita kita. Dengarlah firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 6 yang menyatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita bakti 81 bait 1 dan 2 sebelum memberi, bait yang ketiga setelah memberi persembahan. Allah sumber kemurahan. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Beri persepuluhanmu dengan hati tulus dan penuh. Kasih dan setia Tuhanmu dilimpahkan padamu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Berilah dengan rela dan senang, beri kepada Tuhanmu. Takkan kekurangan apapun, kau dipeliharanya. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Kita masuk dalam doa syukur. Apabila memungkinkan, marilah kita berdiri. Kita menyerahkan ungkapan syukur kita dalam doa. Kita berdoa.
Segala ungkapan syukur kami naikkan hanya kepadamu, Bapa di sorga. Oleh karena kasih dan penyertaan-Mu yang kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami telah memberikan persembahan bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkatilah persembahan kami ini untuk membantu membesarkan nama-Mu di dunia. Ya Bapa, ini doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat duduk kembali. Mohon perhatian jemaat untuk beberapa informasi penting dalam warta Jemaat Ibadah Keluarga hari Rabu 8 September 2021. Ibadah pelayanan kategorial Gerakan Pemuda, pengurus Pelkat Gerakan Pemuda mengundang seluruh anggota Pelkat Gerakan Pemuda untuk dapat mengikuti dan berpartisipasi dalam ibadah Gerakan Pemuda pada hari Sabtu 11 September 2021 pukul 16 melalui aplikasi Zoom dengan tema Jadilah Agen Kebenaran Tuhan. 1 Raja-Raja 22 ayat 13 sampai 18. Pemberita firman dibawakan oleh Penatua Ives Rumayar. Ibadah pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Lanjut Usia PKLU. Pengurus Pelkat PKLU mengundang seluruh anggota Pelkat PKLU untuk dapat mengikuti dan berpartisipasi dalam ibadah rutin Pelkat PKLU GPIB Jemaat Nasaret DKI Jakarta dengan metode pendalaman Alkitab pada hari Sabtu 11 September 2021 mulai pukul 17 melalui aplikasi Zoom dengan tema Jalani Hidup Bersama Tuhan. 1 Raja-Raja 22 ayat 19 sampai dengan 40. Pemberita firman dibawakan oleh Pendeta Henry Bernardus Jeki Yakob dengan moderator Ibu Titi Tumbuhan Tumakaka. Rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun ke-62 Pelayanan Kategorial Pelayanan Anak GPIB Nasaret. Ibadah Minggu bersama jemaat melalui aplikasi YouTube pada hari Minggu 12 September 2021 mulai pukul 10. Dalam ibadah menggunakan tata ibadah khusus yang dikeluarkan oleh Majelis Sinode GPIB dengan tema Anak GPIB taat dan menjadi berkat, dan subtema Aku menolong sesamaku. Pemberita firman Pendeta Betsy Ndun. Perlombaan-perlombaan akan dilaksanakan pada Sabtu 18 September 2021 mulai pukul 9 melalui aplikasi Zoom dan YouTube channel. Acara dilaksanakan secara gabungan dengan Ruang Biru. Ibadah syukur gabungan
pelayanan anak GPIB Nazaret pada hari Minggu 19 September 2021 mulai pukul 8.30 melalui aplikasi Zoom yang dibawakan oleh Robi Sahertian. Kegiatan hari ulang tahun ke-62 pelayanan kategorial anak lingkup GPIB Sinodal. Ibadah syukur pelayanan anak GPIB dilaksanakan pada hari Sabtu 25 September 2021 mulai pukul 16 secara daring. Berita kelahiran. Pada hari Minggu 29 Agustus 2021 di Jakarta telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama Luella Gwyneth Pankey, anak ketiga dari keluarga Pankey Saerang, Luki dan Novi, sektor 4. Pelayanan penyemprotan disinfektan. Komisi Germasa melalui Majelis Jemaat akan melaksanakan pelayanan penyemprotan disinfektan secara gratis di rumah-rumah warga jemaat dengan ketentuan warga jemaat terdaftar yang lingkungan tempat tinggalnya terdampak virus atau dalam zona yang mengkhawatirkan. Penyemprotan dilaksanakan pada hari Sabtu dengan target 5 rumah warga jemaat setiap bulannya sesuai permintaan yang masuk. Permintaan penyemprotan dapat dilakukan melalui masing-masing koordinator sektor dan atau sekretaris sektor paling lambat 1 minggu sebelum hari pelaksanaannya. Warga jemaat yang akan dilayani wajib melaporkan kegiatan ini ke pihak RT setempat agar tidak ada kesalahpahaman. Pelaksanaan penyemprotan pada hari Sabtu 18 September 2021 mulai pukul 9 pagi. Perbaikan gedung gereja. Saat ini sedang berlangsung pelaksanaan pekerjaan perbaikan gedung gereja tahap 1 untuk atap dan plafon bagian luar gedung gereja GPIB Jemaat Nazaret. Untuk informasi terkait peribadahan, pelayanan, kegiatan, dan keuangan GPIB Jemaat Nazaret DKI Jakarta selengkapnya dapat dilihat dalam warta jemaat yang telah di-share atau dibagikan melalui WhatsApp grup masing-masing sektor pelayanan. Pemberita firman malam ini, Pendeta Agustina Laheba, Ketua
Majelis Jemaat GPIB Peniel Jakarta. Kepada pemberita firman, tim live streaming, pemandu lagu, keluarga Besi Paat, Ibu Sela Mantik Bororing, Diaken Martin Lukas Besi, dan keluarga Rumayar Saerang, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, apabila memungkinkan mari kita berdiri. Kita kembali melanjutkan hidup sisa malam ini dalam tangan Tuhan, dan kita masuki istirahat kita dengan kekuatan firman yang telah kita terima untuk kita laksanakan dalam ketaatan hidup beriman. Kita bakti 252 bait 1, 2, dan 5 menjadi nyanyian pengutusan. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah pujian puji namanya, berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, bila ketakutan datang menyerang. Oleh firman Allah pasti kau menang, berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, kau tak akan jatuh dalam susahmu. Di setiap hal dengar panggilannya, berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini sampai sepanjang masa.